Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali kita di channel THM Tanas Hasdin Menikah. Kali ini masih membahas tentang perkembangan Partai Umat yang akhir-akhir ini makin hangat dibicarakan. Partai Umat yang digawangi oleh Ridho Rahmadi dan Ketua Dewan Suronya yaitu Profesor Amin Rais belakangan ini setelah seminggu yang lalu dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu di tahun 2024 dengan nomor cantik nomor 24, lalu beranjak gas dan melakukan deklarasi untuk mencalonkan capres pilihan mereka. Dan sudah digadang-gadang oleh beberapa pesohor tanah air seperti Refli Harun bahwa kelihatannya Partai Umat akan berlabuh dan akan mendukung capresnya, yaitu kemungkinan besar akan mendukung Anies Baswedan. Walaupun hari kemarin pada tanggal 3 Desember Ketua Dewan Suro Profesor Amin Rais masih mengatakan bahwa Partai Umat tidak terburu-buru untuk melakukan pilihan calon presidennya. Namun kenyataan yang ada, beberapa gambaran netizen sudah melakukan beberapa pernyataan-pernyataan dan sudah muncul di berbagai media bahwa ketika Partai Umat menjatuhkan pilihannya untuk mendukung Anies Baswedan, maka akan selesailah Partai Amanat Nasional, karena akan terjadi bedol desa. Partai Suara Amanat Nasional akan masuk kepada Partai Umat. Namun ini hanyalah sebuah analisa yang itu perlu dibuktikan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Yang menarik kita perlu bahas bahwa ketika Partai Umat ini menjatuhkan pilihannya untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti, inilah sebagai pilihan yang tepat. Pertama, ini adalah sebuah penegasan bahwa Partai Umat karena sudah menarik garis embarkasi bahwa sebagai partai yang berasaskan Islam seharusnya harus menunjukkan posisi-posisi tegasnya. Jadi kalau sampai Partai Umat melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan, ini adalah penegasan tentang jati diri partai, bahwa Partai Umat tegas mengambil pilihan mendukung Anies Baswedan. Kenapa harus Anies Baswedan? Bukankah partai calon-calon yang lain posisinya sama? Misalnya Prabowo Subianto juga dikelilingi oleh umat Islam, Ganjar Pranowo dan calon-calon yang lain. Tapi yang harus diakui yang sampai hari ini yang jelas kelihatan keberpihakannya kepada umat Islam dan dalam garis koridor Islam ya harus diakui yaitu Anies Baswedan. Sehingga ketika Partai Umat menjatuhkan pilihannya untuk mendukung calon presiden Anies Baswedan, maka itu adalah pilihan yang tepat. Memang harus diakui ada konsekuensi ketika Partai Umat melakukan hal-hal yang tegas lalu menjatuhkan pilihan. Misalnya Anies Baswedan saat ini dianggap sebagai calon presiden dari Partai Nasdem yang dianggap dalam tanda petik berseberangan dengan pemerintah. Nah, ini ada konsekuensi. Walaupun akhir-akhir hari-hari belakangan ini kelihatannya Profesor Amin Rais semakin melunak dan mulai membangun komunikasi dengan Pak Jokowi, dengan Presiden RI, sehingga seakan-akan tidak terjadi lagi benturan-benturan seperti beberapa saat yang lalu. Dan ini sebuah langkah maju bagi Partai Umat, bahwa Partai Umat sebagai partai baru harus berbaik-baiklah kepada semua pihak terhadap tidak ketinggalan juga berbaik-baik kepada penguasa saat ini. Nah, ketika Partai Umat menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan, ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, bisa jadi suara Partai Umat akan besar karena seiring dengan dukungan-dukungan Anies Baswedan yang begitu kuat, yang begitu banyak di mana-mana. Nah, kemudian ketika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, bisa jadi juga orang-orang dari Partai Umat, mungkin ketua umumnya Ridho Rahmadi dan lain-lain bisa ditarik ke dalam kabinet yang diambil oleh Anies Baswedan, yang digawangi oleh Anies Baswedan. Tapi ada konsekuensi kedua juga. Jadi ketika misalnya Anies Baswedan kalah karena ini dianggap sebagai rivalnya penguasa dalam tanda petik, itu juga bisa jadi Partai Umat akan tersingkir. Tapi ini adalah pilihan yang tepat yang harus diambil oleh Partai Umat sehingga bisa meyakinkan umat Islam bahwa Partai Umat adalah partai yang menjadi wajah baru Partai Islam Indonesia. Ada garis tegas yang dahulunya mungkin umat Islam ingin berlabuh di P3, namun Partai Pembangunan yang berlambang Ka'bah tersebut banyak mungkin mengecewakan umat Islam, lalu berlabuh ke PKS, dan sampai hari ini pun PKS masih banyak juga tidak dipahami oleh umat Islam, sehingga berundukan sebuah partai baru yang berwajah Islam, yaitu Partai Umat. Nah, ketika Partai Umat sudah mengambil pilihan dan mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan, maka ini adalah pilihan yang tepat dan sekaligus merupakan penegasan dari jati diri partai sebagai partai yang berasaskan Islam. Jadi walaupun calon-calon presiden lain juga beragama Islam, dikelilingi oleh kelompok-kelompok Islam, tapi harus diakui bahwa Anies Baswedan lah di sini tempatnya umat Islam
berlabuh. Disinilah perjuangan-perjuangan keumatan, perjuangan tauhid itu berkumpul. Jadi sudah sangat pilihan yang tepat. Kemudian ada satu juga tanggapan yang dikemukakan oleh Refli Harun bahwa untuk membesar Partai Umat juga itu harus tidak terlalu Amin Rais sentris. Seolah hari-hari ini yang muncul ketika bicara Partai Umat yang muncul adalah Amin Rais, Profesor Amin Rais. Sehingga ketua umumnya seperti Ridho Rahmadi seakan-akan tenggelam. Bahkan pengurus-pengurus yang lain. Kita tahu bahwa dalam Partai Umat itu ada tokoh-tokoh yang berkumpul seperti MS Ka'ban yang mantan ketua PB, Bulan Bintang, mantan menteri pada pemerintahan yang lalu, tapi jarang muncul. Ya, seharusnya dimunculkan. Juga mungkin di sana ada Neno Warisman, seorang artis. Apakah masih berada dalam pengurus Partai Umat atau sudah keluar, itu kita tidak tahu. Tapi ketika ingin membesar, Partai Umat harus mengembangkan sayapnya. Tidak hanya memunculkan figur dan tokoh Amin Rais, tapi ada tokoh-tokoh lain yang dimunculkan. Jadi pelutus yang berbahagia dimanapun berada, langkah-langkah Partai Umat hari ini menjadi sorotan. Jadi ketika Profesor Amin Rais telah berbaik-baik dengan pemerintah, ini sebuah langkah maju karena yang ditunggu-tunggu umat saat ini bukan perjuangan 1-2 hari ini, tapi perjuangan ketika Partai Umat bisa lolos ke Senayan dan menjadi perjuangan konstitusional. Itu yang diinginkan, seperti ketika PKS sudah masuk ke Senayan dengan perolehan suara sekitar 8,2%. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Sanggupkah Partai Umat menembus parliamentary threshold 4%? Itu dulu. Jadi kalau hari ini mereka sudah melakukan terobosan-terobosan, itu masih dianggap sprint, pemanasan-pemanasan. Tapi perjuangan sungguhnya yang ditunggu di Partai Umat yaitu ketika lolos di Senayan pada 15 Februari 2024. Jadi pelutus yang berbahagia ketika hari ini Partai Umat sudah menjatuhkan pilihan dalam mungkin mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan, itu adalah pilihan yang tepat karena di sanalah berkumpulnya dalam tanda petik kelompok-kelompok Islam, dan walaupun calon-calon lain juga ada kelompok-kelompok Islam dan beragama Islam, tapi mungkin pilihan yang tepat di Anies Baswedan dengan berbagai konsekuensi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mungkin pelutus untuk tayangan kali ini kami cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.